teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji dan memuliakan namamu. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Cila. Kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau berdoa Tuhan buat pendeta kami, Bu Maria dan Pak Sigit. Tuhan berilah kesehatan dan kekuatan dan keimanan Tuhan. Berkati juga buat teman-teman sekolah minggu kami yang sedang sakit pun dan tidak sakit pun, berkati juga mereka Tuhan. Berilah kesehatan dan kekuatan dan darimu Tuhan. Berkati juga buat negara kami supaya corona ini dilepaskan dari bumi kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, mari teman-teman kita bangkit diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya adik-adik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk dan mari kita perlihatkan sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi ya adik-adik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, shalom adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan Yesus bersama Kak Ella dan Kak Cila. Sekarang adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik buat siapkan telinganya, siapkan hatinya, siapkan matanya, semuanya buat Tuhan Yesus. Tapi sebelum adik-adik masuk firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik buat bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Yang masih jalan-jalan ambil air minum, masih makan, semuanya harus duduk yang rapi. Oke, kalau sudah kakak mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa baik buat kami. Kalau kami mau mendengarkan isi firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati orang tua yang mendampingi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau kasih sebuah tayangan video yang berceritakan tentang Daniel. Jadi nanti kalau videonya udah mulai, adik-adik semuanya harus siapin telinganya, siapin hatinya, cuma buat fokus sama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Shalom adik-adik. Yuk kakak ajak adik-adik semuanya untuk menyimak video tentang Daniel di dalam gua singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa adik-adik? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat sesuatu kesalahan pada Daniel. Karena apa? Daniel ini di dalam kamarnya dia selalu berlutut
Dia selalu berdoa serta memuji Tuhan. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal beribadah kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk menghadap raja. Lalu berkata, "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia." Kemudian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa adik-adik dan memohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepada tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang Tuhanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia, dan dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, dia masih berusaha untuk menolong. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Aku yang kau sembah dengan tekun, biarlah kiranya yang melepaskan engkau." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalaman itu, dan ia tidak dapat tidur pagi-pagi sekali. Ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergilah buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, tak sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekal hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak apa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, maka ditariklah Daniel dari dalam gua singa itu, dan tidak terdapat luka apa-apa adik-adik. Kemudian raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa yang bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang-orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman gua singa, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Nah adik-adik, Daniel sekarang mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin, semuanya sudah menyaksikan videonya. Tadi videonya berceritakan tentang apa? Ya, Daniel. Daniel tuh siapa sih? Daniel itu yang masuk ke gua singa ya Kak? Iya betul, Daniel itu yang dimasukin ke gua singa. Tapi kalau mau adik-adik tahu, Daniel masuk gua singa, mati gak sih Kak? Digigit gak ya sama singanya? Kalau yang nonton videonya tadi pasti bilangnya gak mati Kak. Terus kenapa masih bisa hidup ya? Nah di sini kakak mau menjelaskan kenapa sih Daniel masih bisa hidup.
Daniel itu adalah sosok yang dia dari muda, dari kecil sampai umurnya sudah tua, dia tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi di suatu hari Daniel itu disebut adalah sebagai dia tuh bergaulnya sama orang-orang yang benar-benar semuanya itu taat sama Tuhan Yesus. Tapi ada di mana para raja-raja, para pejabat-pejabat tinggi ini mau mencari kesalahannya si Daniel. Loh, kenapa dicari kah kesalahan Daniel? Kan Daniel baik, Daniel itu anak Tuhan yang taat, yang selalu ikutin perintah Tuhan Yesus. Tapi kenapa masih dijauhin, masih dijahatin sama pejabat tingginya? Karena itu mereka itu semuanya iri. Adik-adik di sini semuanya nggak boleh iri ya. Orang yang baik diiriin sama pejabat-pejabatnya. Si Daniel ini diiriin sama teman-temannya. Karena Daniel nggak pernah bikin kesalahan. Daniel itu di mata orang-orang sekitarnya itu benar-benar semuanya hidupnya itu cuma buat Tuhan Yesus. Punya roh yang bagus banget. Itu adalah Daniel. Nah ketika itu raja membuat perintah. Perintah apa tuh? Raja membuat perintah bahwa 30 hari, selama 30 hari orang-orang gak boleh meminta sesuatu ke Tuhan. Atau seperti ke dewa atau lain-lainnya. Itu 30 hari, selama 30 hari mereka semua gak boleh memohon atau meminta apapun. Lah terus memintanya kemana? Hanya boleh lewat Raja Darius. Setelah itu apakah Daniel putus asa? Apakah Daniel gak mau, tiba-tiba gak mau berharap lagi ke Tuhan Yesus? Enggak, Daniel tetap menjalankan tugasnya, yaitu percaya sama Tuhan Yesus, taat sama Tuhan Yesus. Ketika itu dia berdoa ke Tuhan Yesus selama dalam sehari dia berdoa 3 kali. Loh kan disuruh sama Raja Dariusnya nggak boleh berdoa, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh meminta apapun ke Tuhan selama 30 hari. Tapi ini dalam sehari dia berdoa 3 kali. Dia minta semuanya ke Tuhan Yesus. Kan Daniel itu hidupnya dari muda sampai dia tua pun dia tetap mengandalkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah setelah ketahuan nih, aduh Daniel ketahuan berdoa. Akhirnya dia dimasukkan ke gua singa. Mereka itu yang bikin, yang menyuruh buat perintah 30 hari tidak boleh berdoa. Mereka seneng, wah Daniel ternyata melanggar perintah. Daniel dimasukkan ke gua singa. Ketika dimasukkan ke gua singa, apa yang terjadi? Mati kak, Danielnya dimakan singa. Enggak, kak singanya kayaknya lapar deh, makanya itu dimakan tuh Danielnya. Enggak adik-adik, tapi ketika keluar, ketika Daniel dilepaskan, Daniel masih hidup. Kenapa? Karena itu penyertaan Tuhan Yesus. Orang-orang semuanya selama 30 hari mendengarkan perintah rajanya Darius itu. Buat gak boleh selama 30 hari gak berdoa. Tapi cuma Daniel seorang yang berani duduk, berani berdoa selama sehari 3 kali. Coba di sini adik-adik semuanya berdoanya berapa kali? Mau belajar berdoa, mau tidur berdoa, mau ke sekolah berdoa, mau makan berdoa. Hidup kita itu isinya semuanya doa. Sama kayak Daniel. Daniel tetap berdoa. Terus kenapa bisa selamat? Karena itu adalah penyertaan Tuhan Yesus adik-adik. Di sini kita belajar dari Daniel bahwa kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita pasti selamat. Kita pasti disertai sama Tuhan Yesus. Kak, tapi kan itu nanti dimasukin ke gua singa dong kak, mati. Enggak adik-adik, Tuhan Yesus itu tetap memelihara kita. Percaya sama Tuhan Yesus. Kan kita hidup, semuanya hidup kita cuma buat Tuhan Yesus. Kita nafas dikasih dari Tuhan Yesus. Kita mati pun Tuhan Yesus yang menentukan. Jadi belajar dari Daniel tetap harus boleh mentaati perintah, tapi itu perintah dari Tuhan Yesus. Perintah dari Tuhan Yesus tetaplah kan berdoa.
kita disuruh berdoa aja, jangan takut. Oke? Semuanya mengandalkan Tuhan Yesus. Contohnya adik-adik, di sekolah pasti ada yang namanya peraturan. Nah, kalau di sekolah ada peraturan, apakah boleh melanggar? Enggak boleh. Itu namanya peraturan. Peraturan itu biar semuanya berjalan dengan baik. Sama kayak Tuhan kasih kita dalam kehidupan kita peraturan, biar hidup kita pun berjalan dengan baik. Semuanya ada dalam prosesnya Tuhan gitu. Terus apalagi Kak? Contohnya orang tua di rumah pasti punya peraturan-peraturan. Itu harus dijalankan dengan baik. Gak boleh yang namanya ngelawan. Contohnya, siapa di sini yang jam 8 udah tidur? Kak, aku gak bisa tidur tapi jam 8 harus tidur. Tidur. Pasti di dalam semuanya itu, di dalam peraturan yang dibuat itu ada hal baiknya gitu. Jadi tetap harus mentaati peraturan yang udah Tuhan kasih, mau di sekolah, dikasih sama guru, mau di lingkungan sekitar, mau di rumah oleh orang tua, itu tetap harus dijalanin peraturannya. Harus taat. Yang pertama adalah anak Tuhan Yesus harus taat. Taat aja. Kita harus mengikuti prosesnya Tuhan Yesus. Tuhan maunya apa sih? Oh, Tuhan maunya ternyata ikutin perintah Tuhan Yesus. Jangan melawan orang tua, apalagi jangan berbuat dosa, jangan mencuri, semuanya Tuhan Yesus kasih larangan karena biar hidup kita cuma buat Tuhan Yesus. Jadi tetap menyertai Tuhan Yesus tuh selalu menyertai adik-adik, mau di dalam bahaya apapun, lagi sekolah, gak tahu kita ada orang jahat atau enggak, tapi Tuhan tetap menyertai kita gitu. Semuanya ada peraturan, semuanya ada larangan dan perintah-perintah, tapi Tuhan Yesus suruh kita semuanya buat tetap di jalan Tuhan, di alur Tuhan gitu adik-adik. Perintah buat kita semuanya, aturan buat kita semuanya menjadi hidup yang lebih taat lagi. Oh, sebagai anak Tuhan harus taat nih, ya harus taat ke orang tua, taat ke guru, ke orang yang nggak kenal Tuhan harus taat gitu. Semuanya udah ngerti? Kakak harap semuanya udah ngerti, oke? Jadi pelajarannya adalah belajar dari Daniel, jangan karena larangan nggak boleh berdoa, nggak boleh minta apa-apa selama 30 hari, terus kita ikutin. Kan enggak, hidup kita cuma buat Tuhan Yesus gitu. Amin, haleluya. Semuanya harus menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus bilang taat kemana aja, oke? Biar semuanya kehidupan kita buat Tuhan Yesus. Amin. Karena udah selesai, jadi kakak mau ajak adik buat berdoa. Semoga kita mendengarkan firman ini, buat kita bisa memberikan dampak-dampak baik yang pastinya buat adik-adik mengerti, terus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton videonya. Yuk kakak undang adik-adik buat bersatu hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah kami mau menjadi anak yang takut akan Engkau, anak yang mau taat, anak yang mau tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan Yesus dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami percaya hidup kami adalah sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami Tuhan, orang tua kami, semuanya Tuhan Yesus, keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, kakak undang buat bangkit berdiri, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya berkat berasal daripadamu Tuhan Yesus, berkat apa saja yang membuat kami semua pandai, berkat kepintaran, berkat kesehatan, berkat rohani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau menerima berkat daripada Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.